Yo, perkenalkan nama saya Yulian Inde, NIM 67 2016 267. Kami mendapat tugas algoritma penjadwalan shortest job pairs dengan anggota Joshua, Geraldi, Hendrik Alvin, Daniel, Richard Fernando. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Joshua. Joshua. Cek. Ya, di sini saya akan membahas tentang apa itu penjadwalan proses SJF. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Untuk shortest job first, pada algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang Ya. Untuk kelebihan dan kekurangan dijelaskan oleh teman saya Gerald. Kekurangan. Kelebihannya memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Penjadwalan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Kekurangannya tidak bisa memprediksi time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Maksudnya, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Ini contoh algoritmanya SJF primitif. Ada 4 proses dengan yang P1 itu arrival time-nya 0, terus burst time-nya 8. Kedua, arrival time-nya 3, burst time-nya 5. P3, arrival time-nya 5, burst time-nya 2. P4, arrival time-nya 6, burst time-nya 6. Ini Gantt chart-nya. Untuk P1 yang pertama kali masuk di dalam proses, yang diproses duluan itu P1 diproses. Coba, ini siapa yang presentasi? P1 diproses. Halo, ini siapa yang presentasi? Coba back lagi ke yang sebelumnya. Kak, suaranya nggak kedengaran terlalu. Back lagi ke slide. Nah, langsung dijelasin aja pakai Gantt chart seperti saya menjelaskan tadi. No. Nah,
Enggak sebelumnya. Yap, tabel tadi. Yap, coba dijelaskan di situ Oh, dengan menggunakan Gantt chart. Ya. Diklik aja di preset. Nah, seperti itu. Oke, pakai pen. oke, mula-mula ada oh, yes. Sorry. Oh ya, ini kenapa preemptif? SJF itu non preemptif ya. Jadi kamu jelasin dulu yang non preemptif, baru nanti yang preemptif. Oh, Jadi iya Kak. teman-teman SJF sebenarnya itu adalah SJF untuk SJF sendiri, Shortest Job Force itu adalah non preemptif. Nah, yang hampir sama turunan dari SJF itu namanya adalah Shortest Remaining Time Force. Cuman di sini untuk yang Shortest Remaining Time Force atau SRTF itu yang preemptif. Jadi jelaskan dulu yang non preemptif dulu. Oke, di tabel tadi kemudian jelaskan menggunakan Gantt chart di bawahnya. Yang non preemptif dulu ya Kak. Ya, di tabel tadi. Tabel tadi bisa kok dikerjakan dengan yang non preemptif. Tabel tadi. Lagi sebelumnya? Sebelumnya? Yang mana tadi ya? Yang tadi yang saya suruh, ya, yang dari coret. Ya, yang non preemptif dulu silakan. Oh iya Kak. Non preemptif. Nggak apa-apa, nggak lurus nggak apa-apa. Iya Kak. Untuk non preemptifnya itu apabila ada bentar ya, non preemptifnya sipil tidak memperbolehkan proses yang ada di RediQ untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi. Jadi kalau ada proses yang sedang dieksekusi terus ada proses yang datang lagi terus dengan burst-time-nya lebih kecil, dia tidak bisa masuk ya untuk diproses dulu, harus yang ada di prosesnya dieksekusi selesai baru bisa masuk. Jadi P1 waktu kedatangannya 0. Di sini P1 datang P1. Oh, maaf. Terus waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi P1 itu 8 milisecond. Terus P2 datang dengan waktu kedatangannya 3. Ini P2. Ini untuk titiknya kamu tulis waktunya, Julian Inde. Untuk titiknya itu yang ditulis adalah waktunya. Misalkan yang P1 itu kamu ganti 0. Nah, antara titik 0 sampai titik keberapa itu kamu tuliskan P1. Seperti yang saya contohkan tadi. Pada titik ke 0 P1 masuk di antrian, terus P1 dieksekusi sampai pada titik ke 8. Setelah P1 dieksekusi ditulis P1-nya ditulis di mana? Oh iya, lupa. Di sini ya. P1
P1 ini, maaf. Sampai P1, ya Kak, sampai sampai titik ke ke titik 8. 8 di mana? Di sini Kak. Oke. Aduh. Maaf, ini 8. P1. P1 dieksekusi, terus masuk datang lagi antrian P2, P3 dan P4 pada waktu ke-8 ini. Terus CPU membandingkan mana yang punya waktu burst time lebih kecil, maka akan dieksekusi. Di sini didapat P3. P3 dieksekusi dari waktu ke-8, ini P3 ya. Karena memiliki waktu burst time lebih kecil. Karena ini non preemptive. Aduh. Sorry. Di sini P3. P3 dieksekusi dari waktu ke-8 sampai waktu ke-10 karena 8 tambah 2. Di sini P3 selesai dieksekusi. Di sini waktu ke-10. Waktu. Setelah P3 dieksekusi, terus masuk antrian berikut. Di waktu ke-10 ini masuk antrian P3 dengan P2 dengan P4. Terus CPU membandingkan lagi burst time mana yang lebih kecil. Di sini didapat P2. P2 memiliki burst time 5. P2 dieksekusi. Kedua dieksekusi di sini. Ini P2. Kedua dieksekusi. Jadi 10 ditambah 5. Berhenti di waktu ke-15 di sini. Terus proses yang terakhir P4 diproses pada waktu ke-15 sampai dengan ke-21. Karena 15 tambah 6. Ini proses P4 dieksekusi. Satu. Oke. Nah, sekarang coba dihitung. Coba dihitung untuk completion time-nya, turnaround time-nya, waiting time-nya. Ditulis di sela-sela aja itu. Bisa di sebelahnya first time, bisa ditulis. Iya, Kak. Untuk waiting time-nya Ditulis, P1. Ditulis P1. Completion time-nya dulu, Dek. Ditulis aja CP. P1-nya berapa. Mungkin bisa ditaruh di sebelah proses.
Di Kan masih sini ada ya. masih ada space dikit kan sebelah proses. Sebelah kiri proses ditulis CT. Ditulis judulnya CT untuk completion time-nya. Judulnya dulu CT. Tulis pakai ini aja, pakai apa? Pen lagi, Dek. Oh, iya enggak. Oke, udah gitu nggak apa. Oke. Sebelah kiri. Jadi sebelum proses dikasih CT. CM. CT. Oke, P1 conversion time-nya pada waktu keberapa? Kak, kalau saya jelaskan yang waiting time-nya bisa nggak? Soalnya yang ini saya kurang tahu, Kak. Iya, makanya saya pandu. Oh iya, Kak. Makanya saya pandu di sini. Completion time adalah waktu di mana suatu proses itu selesai dieksekusi. Coba lihat di Gantt chart-mu. Coba lihat Oh, di Gantt 8, Kak. chart-mu. P1 P1 8. itu selesainya di titik keberapa? 8. Ya, 8. Jadi CT untuk P1 adalah 8. Tulis di situ, 8. Iya. Tulis di sebelah P1, 8. Oke. Ini Kak, 8 Ya. kan nih. Kemudian P2, coba dilihat lagi. Conversion time-nya. P2. 15, Kak. Oke, tulis. Selanjutin tuh P3 dan P4. Sudah, Kak. 20, satunya nggak kelihatan tuh. Oh. Waduh. Oke, selanjutnya coba cari run time-nya. Tulis di sebelah proses TAT, sebelah kanan proses TAT. TAT. Agak ngelek, Kak. Oh ya. Oke, nah coba didengarkan. Turn runtime adalah waktu yang dihabiskan atau diperlukan oleh proses, ya, dari awal dia datang sampai dia selesai dieksekusi. Dari awal dia datang sampai dia selesai dieksekusi. Dengan kata lain, berarti proses dari dia datang sampai dia selesai dieksekusi dapat kita cari dari kapan waktu dia selesai dieksekusi dikurangi dengan waktu kapan dia datang. Berarti bagaimana TAT? Mencari TAT bagaimana? Untuk TAT P1, Kak. Yap. 8 kurang 0. 8 kurang 0. Yap. Ya, Completion 8, time-nya, waktu 8. dia selesai dieksekusi dikurangi waktu dia datang. 8 dikurangi 0 berarti berapa? 0, Kak. 8 8. dikurangi 0. 8, Kak. Yap. Maaf, Kak, agak ngelek. Yup. Yang kedua, P2 berapa? 12, Kak. Yup. Yang ketiga, P3? 5. Yap. Keempat? 15, Kak. Oke. Di sebelah arrival time, sebelah kanan coba cari waiting time.
tulis WT di situ. Time. Sudah Kak? Ya, dicari. Di Waiting time bisa dicari dari turnaround time dikurangi dengan burst time. Berapa berarti? 0 Kak. 0. Yang Oke. P1. P2-nya Terus? 7. Oke, P3? 3. Oke. Ya. P4? Sebentar. 9 Kak. Ya. Duh. Oke. Ini Nah, 3 ya. 5 dikurangi Ini 23, 9. kemudian 15 dikurangi 6, 9. Oke, jadi ini SJF ya. Teman-teman bisa abaikan judul di atasnya. Untuk algoritma preemptifnya teman-teman bisa abaikan. Ini adalah SJF. Jadi SJF itu kriteria yang digunakan, yang diperiksa adalah burst time-nya. Oke, burst time-nya mana yang paling kecil ya tadi ya. Ya. Jadi sesuai dengan judulnya yaitu sorters job force. Mana burst time yang paling pendek waktu pengerjaannya, waktu eksekusinya. Itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Cuman tadi dilihat bahwa yang datang pertama kali itu adalah P1. Karena ketika datang pertama kali, ketika dicek di ready state, itu yang ada hanya P1, maka yang dieksekusi ya udah P1 itu yang dieksekusi. Dan karena SJF ini adalah non preemptive, maka ketika CPU memproses P1, maka dia tidak disela, dia tidak dihentikan secara sementara. Jadi P1 harus selesai terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Julian Ende, itu akan dipilih mana yang proses mempunyai burst time terpendek, yang akan dieksekusi. Nah, sekarang ini lanjutkan untuk yang preemptif. Berarti yang preemptif itu adalah turunan dari SJF atau shortest job force. Cuman di situ bisa disela untuk melakukan atau mengeksekusi proses yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan dengan shortest remaining time force. Tetap saja coba menggunakan dengan kasus ini silakan dibersihkan dulu, baru buat lagi untuk gancarnya. Coba dihapus dulu. Tadi karena kamu keep jadi nggak hilang. Dihapus, di erase pakai eraser.
Oke, silakan. Oke. Yang primitifnya di sini, sebentar ya, penjadwalan tunggu lihat. Ada 4 proses. Proses yang pertama kali dieksekusi adalah P1 karena waktu kedatangannya 0. Di sini 0. Ya. P1 dieksekusi. Tapi dia waktu eksekusinya pas di waktu ketiga itu ada proses yang masuk, yaitu P2. Ini P1 dieksekusi. P1 dengan burst time-nya 8. Sampai di waktu ketiga itu ada P2 yang masuk di sini. P2 masuk dalam antrian. Terus di sini kan 3. Oke. Nah, kemudian coba dicek. Terus P1, coba dicek Julian. P1 berarti sisa berapa, Dek, burst time-nya? 5, Kak. Ya, coba dicoret di burst time yang di tabel, kamu coret, sebelahnya kamu tulis 5. Biar teman-teman yang lain juga paham. Kan itu 8. Di yang ini 5 ya? Iya, 8. Coba yang di Iya. burst time P1 di tabel, kamu coret 8-nya. Iya, Kak, ya. Ini karena sudah dieksekusi, sudah dijalankan waktu 3, jadi sisanya 5, terus diberhentikan. Proses 1, karena proses 2 masuk dengan burst time-nya 5 juga. Terus CPU membandingkan di sini antara proses 1 dengan proses 2, mana yang harus dieksekusi. Karena P1 dia punya arrival time itu 0, maka P1 dieksekusi duluan. Walaupun ini burst time-nya sama, P1 dengan P2 burst time-nya sama-sama 5. Burst time-nya 5 ini. Terus P1 juga 5. Tapi waktu datangnya P1 duluan, jadi P1 lanjut dieksekusi. P1 dieksekusi lagi. Yep. Di sini P1 masih dieksekusi ya. P1 dieksekusi pada waktu ke-5. Ini waktu ketiga ya. Pada waktu ke-5 di sini. Pada waktu ketiga. 5. Maaf. Pada waktu ke-5 P3 masuk di antrian. Terus ini P1-nya ini belum habis dieksekusi. Sisa dari P1 ini 3. Karena sudah dieksekusi 2. 3 tambah 5 kurang 3 lah, 2. Jadi sudah dieksekusi 2. Di sini waktu ke-5 nih ada proses yang datang lagi. Terus P2 itu masuk ditunda dulu, belum diproses karena ada P3 datang dengan burst time-nya lebih kecil. Di sini kan P1 ada ditulis, sisanya berapa? P1 sisanya berapa? P1 berarti di sini sisanya 2 ya. P1 2. Kok 2? Kan diproses dari 3 sampai 5. 3.
P1 kan diproses dari 3 sampai 5 kan? Oh, 3 Kak. Ya. Maaf. Pada waktu kelima ini CPU akan membandingkan lagi. P1 punya waktu burst time-nya karena sudah dijalankan sampai ke waktu kelima berarti sisa 3. Terus P2-nya waktu burst time-nya masih sisa 5. Terus P3 datang. Karena waktu burst time-nya lebih kecil, P3 dieksekusi. Ya. Dari 5 tambah 2 sampai ke waktu ke-7. Di sini P3 ya. Sebenarnya dieksekusi sambil dilihat atau dieksekusi di 6 itu ternyata ada P4 Ada datang. antrian. Ya. Iya, P4 Kak. Maaf. Di sini P3 ya. P3 dieksekusi tapi baru jalan 1 ada antrian masuk yaitu P4. Ini di antrian ke-6. Berarti P3 tinggal 1. Karena sudah jalan 1, P3 sisa 1. Di sini 1. Dek, Terus itu P5. P3-mu nggak jelas tulisannya. Oh ini ya, iya Kak, maaf. Yap. 3. Pada ini waktu ke-6 P4 datang dengan burst time-nya 6. Terus CPU membandingkan antara proses P1, P2, P3 dengan P4. Ya. Mana yang punya burst time lebih kecil? Ternyata P3 yang memiliki burst time lebih kecil, yaitu 1. Karena sisa tadi, karena dia baru jalan 1, terus ada proses yang masuk di waktu ke-6, maka P3 diproses lagi. Di sini P3 diproses sampai waktu ke-7. P3 selesai diproses. Sekarang masuk proses di antrian lagi antara P1, P2 dengan P4. Mana yang mempunyai burst time lebih kecil? P1 burst time-nya 3, P2 5, P4 6. Terus dieksekusi P1 karena memiliki burst time lebih kecil. Di sini P1 dieksekusi. P1 P1 dieksekusi selama 7 tambah 3 karena sisa burst time-nya 3, maka 7 tambah 3 selama 10. Setelah P1 diproses, masuk antrian lagi yang tersisa, tinggal P2 dengan P4. Di sini CPU membandingkan lagi mana yang punya burst time lebih kecil. Ternyata P2 dengan burst time-nya 5. P2 dieksekusi di sini. P2 dieksekusi. 10 tambah 5 tambah burst time-nya sampai di waktu ke-15. P2 dieksekusi. Terus proses yang terakhir P4 masuk dieksekusi.
P4 dieksekusi sampai waktu ke-21. Oke, selanjutnya coba cari lagi deh CT-nya. completion time-nya, turnaround time-nya, dan juga waiting time-nya. Kak, maaf, CT-nya tadi gimana? Saya lupa, Kak. T itu adalah waktu di mana proses itu selesai dieksekusi. Pada titik keberapa? Pada titik keberapa satu proses itu selesai dieksekusi. P1 selesainya di mana? 10. Yap. P1 selesai dieksekusi pada waktu ke-10. P2 selesai dieksekusi pada waktu ke-15. P3 pada waktu ke-7. P4 Oke, turnaround time cari ditaruh di sebelah arrival time, sebelah kiri arrival time, antara CT dengan arrival time. Jadi gimana? Turnaround time adalah waktu di mana suatu proses itu waktu hidup atau lama waktu yang diperlukan suatu proses dari dia datang sampai dia selesai dieksekusi. Berarti bisa dicari dengan waktu selesai dikurangi dengan waktu kedatangan proses. Waktu selesai adalah CT, kedatangan proses adalah arrival time. Di CT dikurangi dengan arrival time. Oke, sekarang coba cari waiting time. Waiting time didapatkan dari apa tadi? Turnaround time dikurangi dengan burst time. Coba. Iya, Kak. Oke, coba cari lagi di sebelah kiri proses. Kamu tulis respon time, RT. Nah, respon time ini adalah waktu dari suatu proses datang sampai dia dieksekusi.
P1-nya 10 ya, Kak? P1 datangnya 0. 0. Dieksekusinya dia di 0. 0. Berarti 0, Kak. 0. Oke. P2 dia datangnya 3. dieksekusi coba lihat tuh di Waktu gancarmu kelima, Kak. dieksekusinya P2 itu P3 yang 5 P2 Iya, P2 berapa? 10. P2 dieksekusi di titik keberapa? Kedua dieksekusi di titik ke 10 kok. Oke, berarti 10 dikurangi 3. Ya. Oke, selanjutnya P3. 3. Satu ya, Kak? P3 datangnya, coba lihat aja, P3 datangnya, Kelima. dieksekusinya, Waktu ke-6. lihat lagi yang benar, dieksekusinya, Waktu kelima, Kak? ya. Oke, P4, dia datang, Waktu ke-6, Kak. pada titik ke-6, dieksekusinya, Waktu ke-15. oke, sehingga respon time-nya 9. Yap. Oke, nah ini teman-teman bisa perhatikan respon time di dalam preemptive itu lebih kecil ya. Jadi kalau non preemptive nanti teman-teman bisa buktikan yang tadi kalau belum dihitung teman-teman bisa hitung lagi untuk respon time-nya. Dia akan sama dengan waiting time. Sedangkan di sini respon time-nya kita lihat untuk yang P1 itu adalah berbeda. Ya 0, respon time-nya 0, waiting time-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi respon time di dalam preemptive itu kemungkinan akan lebih kecil dibandingkan dengan waiting time-nya. Nah, kalau kita mau membuktikan, misalkan kita buktikan ya, P2 apakah benar waiting time-nya adalah 7. Kita lihat dia datang atau dia ready itu adalah 3. Gitu kan? Dia 3 tetapi dieksekusinya adalah di 10. Berarti waiting time-nya adalah 7. Benar ya? Nah, atau kita bisa lihat waiting time di P1 adalah 2. Kak, kok waiting time P1 adalah 2? Kan dia datang 0 dan langsung dieksekusi 0. Nah, kita bisa perhatikan di sini P1 memang dia dieksekusi 0 gitu ya. Tetapi di sini ketika dia di titik kelima, ketika dia di titik kelima, dia diinterrupt. Dia diinterrupt, kemudian baru dieksekusi lagi di titik ke-7. Sehingga antara 5 sampai 7, P1 itu waiting atau menunggu. Sehingga di sini waiting time-nya adalah 2. Jadi begitulah teman-teman membuktikan waiting time dan juga turnaround time dan juga respon time dari suatu kasus. Teman-teman bisa lihat aja dari gancarnya gitu ya, selain menggunakan rumus itu tadi. Oke. Contoh P4. P4 waiting time-nya 9. Dia datang di 6 ya. 6 tapi baru dieksekusi 15. Berarti kan selama dia ada di selama dia datang dan ready di ready state sampai dia dieksekusi, itulah waktu dia menunggu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat itu bahwa waiting time itu adalah waktu menunggu suatu proses dari dia datang sampai dia selesai dieksekusi. Nah, perbedaannya dengan respon time adalah waktu merespon atau waktu tunggu suatu proses dari dia datang sampai dia direspon atau sampai dia dieksekusi pertama kali. Sehingga bisa saja berbeda antara waiting time dengan respon time. Ya. Sedangkan turnaround time adalah waktu yang dihabiskan atau waktu yang diperlukan oleh suatu proses dari dia datang sampai dia selesai dieksekusi.
dieksekusi. Sehingga P1 datang 0. Gitu kan? P1 datang 0 dan kemudian dia selesai 10. Berarti turnaround time-nya dari dia datang sampai dia selesai adalah kemudian P2 dia datangnya adalah 3 dan selesai dieksekusinya adalah berapa? 15 ya. 3 sampai 15. Nah, itu adalah turnaround time atau waktu hidup dari P. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Bukan kamu, yang lain lah. Ini kan materimu. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Silakan loh ya, kalau Belum ada. ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, terima kasih kelompok 2. Good job. Selanjutnya kita akan